Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wah, keren ya? Ngerasa nggak sih kalau kamu sebagai sahabat pagar kehidupan udah punya kebiasaan baru mendoakan orang lain di komentar? Itu luar biasa loh. Nah sekarang, ayo, katakan kepada Yang Maha Kuasa di komentar. Apa sih hal yang ingin kamu syukuri di hari ini? Ucapkan terima kasihmu atas berkah Yang Maha Kuasa di komentar. Saya pengen lihat seberapa mensyukurinya kamu dengan hidupmu sendiri atas berkah darinya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Ya, sekarang diri kamu menikmati suara saya, menonton Pagar Kehidupan ini biasanya sambil melakukan aktivitas yang ada tujuannya dengan orang yang kamu cintai. Betul apa tidak? Contoh nih, sekarang diri kamu mungkin yang sedang bekerja mencari uang. Uang itu buat siapa? Gak mungkin buat kamu doang. Bagi kamu yang sekarang sebagai ibu rumah tangga yang hebat, makanan yang kamu persiapkan buat siapa? Gak mungkin buat kamu doang. Pasti ada hubungannya dengan orang yang kamu sayang. Betul? Nah sekarang, ngomong-ngomong tentang rejeki yang ada kaitannya dengan orang yang kita sayang nih. Pengen gak sih diri kamu sebagai sahabat saya tahu gimana cara melancarkan rejeki dengan cara yang paling sederhana yang bisa jadi belum pernah kamu tahu atau dengar dari siapapun. Ini menarik nih. Yuk kita bahas. Sekarang langsung aja, saya tanya. Biasanya kalau kita ngomongin masalah rejeki, yang paling muncul di otak kita pertama kali apa? Misalnya saya bilang, saya doain rejeki kamu bagus. Kamu berkata amin. Rejeki itu di kepala kita erat kaitannya dengan apa? Betul, uang. Saya tanya sama kamu. Pernah atau tidak dalam hidupmu seumur-umur berkata dengan perkataan begini? Uang bisa merubah seseorang menjadi jahat. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Gara-gara uang, orang bisa berubah menjadi buruk. Gara-gara uang, terciptalah peperangan. Jujur, pernah atau tidak dalam benak kamu sekali aja perkataan itu muncul dalam hidup kamu? Benar bahwa perkataan itu pernah muncul dalam hati kamu? Ya, kalau memang benar, saya punya kabar buruk yang mungkin belum pernah kamu tahu dari siapapun. Begini, kalau kita bicara soal rejeki yang bernama uang, uang itu adalah sesuatu hal yang kita tarik ke dalam hidup kita. Ingat perkataan saya, uang adalah segala sesuatu yang kita tarik ke dalam hidup kita. Kalau saya bilang tarik, berarti harus ada yang menariknya dong mas, betul nggak? Betul. Nah, apa mas yang menarik uang masuk dalam hidup kita mas? Jawabannya adalah sederhana. Uangmu tertarik ke dalam hidupmu seizin Tuhan dengan alam bawah sadarmu yang sehat akan uang. Saya ulangi, dengerin baik-baik, ini ilmiah sekali. Uang yang masuk ke dalam hidup kita itu ketarik karena alam bawah sadar kita itu pikirannya positif ketika berbicara mengenai uang. Teman-teman, boleh kamu cari di Google, alam bawah sadar manusia itu benar-benar memegang kendali penuh apa yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan. Kalau maaf, belakangan ini uangmu seret, itu bukan salah bos kamu, bukan salah temenmu, bukan salah pekerjaanmu, bahkan bukan salah pasanganmu. Itu adalah salah dirimu sendiri yang terlalu berburuk sangka dengan uang yang kamu cari. Itu dia, buruk sangka. Kalau kita berburuk sangka kepada siapapun, fokus kita akan berubah. Nih, saya kasih contoh, oke? Kita buktiin dulu perkataan saya ini benar atau cuman ngomong doang. Mau bukti ya? Oke, kita buktiin. Sekarang dimanapun kamu berada,
Saya nggak akan menyuruh kamu berhenti melakukan aktivitas, tidak. Tetaplah melakukan apapun yang sedang kamu lakukan, tapi saya hanya butuh pikiranmu sebentar. Kalau saya ingin membuktikan bahwa hidup kita itu bisa berubah dalam sekejap, itu gampang banget. Saya pengen coba kamu pikirin. Pikirin aja. Satu orang yang sudah jadi sahabat dekat kamu. Atau pikirin satu orang yang benar-benar paling kamu sayang. Satu aja. Oke? Siapapun dia, pikirkan orang itu sekarang. Tolong dipikirin sekarang. Sudah? Nah, sekarang saya tanya. Kenapa orang yang ada di pikiranmu saat ini itu menjadi spesial buat kamu? Jawabannya sederhana. Karena orang yang ada di pikiranmu ini, dia spesial karena yang paling kamu ingat adalah kebaikannya. Betul nggak? Sekarang saya balik. Pikirin orang yang sama, tapi sekarang kita ganti fokusnya. Sekarang kamu fokus pikirin kejelekan apa atau perbuatan buruk apa yang dilakukan orang ini, masih orang yang sama, yang pernah membuat kamu jadi sakit hati. Pikirin kejelekan dia yang dulu pernah dia lakukan kepada kamu di masa lalu yang membuat kamu jadi sakit hati atau kesel. Pikirin perbuatan apa dari orang ini yang pernah membuat kamu sakit hati. Orangnya sama, pikirin perbuatan apa itu. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu lagi. Perasaan kamu agak berubah gak? Kalaupun gak berubah-berubah banget, tapi ada perubahan dikit ya. Ketika saya merubah fokus kamu menjadi kekurangan atau perbuatan buruk dia. Nah, itulah hidup. Itulah hidup. Kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Kalau kita memfokuskan sesuatu hal, dari sisi positifnya, kita akan menarik semua hal yang membuat kita bahagia dari hal tersebut. Sama seperti orang tadi. Kamu pikirin orang yang membuat kamu bahagia, karena dia memiliki kenangan positif dalam hidup kamu. Begitu saya rubah fokusnya, kamu memikirkan hal yang negatif dari orang yang sama, perasaan kamu berubah. Kenapa? Kenapa bisa berubah padahal orangnya nggak berubah? Fokusnya saya ganti. Nah, begitu pun uang. Sekarang saya tanya kepada kamu, jawab dengan logika sederhana. Mungkin nggak kita menarik sesuatu yang negatif ke dalam hidup kita secara sengaja? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau kamu udah tahu di depan ada racun, nggak mungkin kamu makan. Ngapain? Sama. Alam bawah sadar kita pun gitu. Kita secara sugesti, pikiran kita sudah tahu bahwa uang itu akar dari kejahatan seperti yang kamu yakini tadi. Kita nggak akan menarik uang ke dalam hidup kita. Walaupun diri kamu mulutnya berkata, saya butuh uang. Tapi alam bawah sadarmu berkata, uang itu akar dari kejahatan, ngapain? Uang itu racun, ngapain? Uang itu bisa loh merubah orang jadi jahat, ngapain? Akibatnya, ketika kamu berusaha cari uang, uang itu akan mental terus. Kenapa? Karena alam bawah sadarmu berkata, perkataan-perkataan yang kamu yakini selama ini, fokuskan selama ini, dan celakanya, perkataan itu adalah yang buruk-buruk atau negatif-negatif tentang uang. Jelas? Oke. Nah, sekarang kalau dirimu sampai menit ini sudah jelas, akhirnya sudah tertampar dan sudah mulai sadar, oh iya ya mas ya, ternyata pikiran negatif itu bisa menarik semuanya menjadi kenyataan loh mas. Karena kita fokus, jadinya ketarik beneran tuh mas ke dalam hidup kita. Betul. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau gitu saya harus ngapain mas? Supaya keuangan saya dengan izin Tuhan bisa membaik. Sederhana. Perbaikilah dulu tuduhan-tuduhanmu kepada uang. Saya ulangi. Kalau rezekimu ingin bagus seizin Tuhan, selain dirimu bersedekah, selain dirimu berusaha berikhtiar cari duit, perbaiki dulu tuduhan-tuduhanmu terhadap uang. Lihat dirimu sendiri dan jujur apa adanya. Apakah selama ini dirimu pernah menuduh uang dengan tuduhan-tuduhan yang negatif seperti yang saya contohkan tadi? Kalau iya, hati-hati, itu loh sumbernya. Apa yang kita tuduhkan kepada uang, itu adalah fokus kita terhadap uang. Dan apa yang kita fokuskan kepada uang,
itu akan meresap ke dalam alam bawah sadarmu. Dan apa yang sudah meresap ke dalam alam bawah sadarmu, itu seizin Tuhan menjadi kenyataan dalam nasibmu. Jelas? Jadi perbaiki dulu tuduhan-tuduhanmu akan uang, mulai dari situ. Nah, sekarang gini, Mas, kalau begitu tuduhan-tuduhan seperti apa nih yang harus saya berikan kepada uang supaya rezeki kita nih seizin Tuhan membaik? Sederhana. Saya akan ngasih contoh satu persatu yang bisa membuat pikiranmu berubah akan uang. Mau ya? Nih, pertama, tadi kamu berkata bahwa uang itu adalah akar dari kejahatan, Mas. Uang bisa merubah orang jadi jahat. Karena saya melihat bukti dengan mata kepala saya sendiri bahwa itu benar adanya. Cie. Sekarang saya kasih bukti ya, bahwa apa yang kamu yakini itu keliru. Mau? Oke, gini buktinya. Ada orang yang berubah menjadi jahat ketika kaya. Ada orang yang berubah menjadi sombong ketika kaya. Tapi coba lihat kiri kananmu. Ada nggak orang yang berubah jadi tambah baik ketika kaya? Ada nggak? Kalau jawabanmu tidak ada, itu berarti pergaulanmu kurang luas. Betul. Ada loh banyak orang yang kaya, tapi sukanya berbagi terus. Ada loh orang yang semakin tambah duit, dia bikin yayasan, dia bikin rumah sakit, dia bikin sekolah. Ada nggak? Banyak. Berarti kalau begitu, salah ketika kita beranggapan uang itu adalah akar dari kejahatan. Uang itu, teman-teman, adalah sesuatu hal yang merubah seseorang menjadi 100% dirinya sendiri. Saya ulangi, uang itu akan merubah seseorang menjadi 100% dirinya sendiri. Kalau dasarnya dia sombong, ketika kaya dia sombong. Tapi bukan uang yang bikin dia sombong. Dasarnya dia udah sombong. Tapi kalau dia dasarnya udah rendah hati, ketika dia punya banyak uang, dia akan semakin rendah hati. Jadi tolong, jangan kambing hitamkan uang. Uang itu sahabat baik kita. Dia adalah sahabat baik kita yang sering jadi kambing hitam dan dituduh macam-macam. Kasian kan? Kasian. Sekarang ayo katakan bersama saya. Ini katakan dengan suara lantang yang terdengar telingamu. Supaya masuk alam bawah sadar ya. Katakan begini. Uang itu bisa membuat orang menjadi mudah dalam meringankan beban hidup orang lain. Semakin saya banyak uang, semakin saya bisa menolong banyak orang dengan pertolongan yang besar. Uang itu baik, uang itu sahabat saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba sekarang lihat mulut kamu, agak sedikit tersenyum nggak? Kalau memang agak sedikit tersenyum, itu berarti apa? Alam bawah sadarmu udah mulai beres nih. Itu tandanya. Oke? Sekarang lagi, kita bahas lagi satu aja supaya kamu tuh sadar. Ada orang yang berkata, Mas, uang itu bisa memecah belah orang bahkan jadi perang, Mas. Tuh contohnya tuh. Ada loh, Mas, peperangan gara-gara negara tertentu pengen menguasai negara lain karena mereka ingin mengambil sumber dayanya. Kan ujung-ujungnya duit, Mas. Betul nggak? Gini jawabannya. Sama seperti jawaban di awal tadi. Uang tidak pernah salah. Katakan, uang tidak pernah salah. Kalau ada peperangan yang terjadi atas dasar uang, itu karena orang yang maruk, bukan salah uangnya. Iya dong. Diri kamu punya uang, sekarang berapapun jumlahnya, bisa nggak kamu sedekahin nolongin orang? Bisa. Tapi bisa nggak sih kalau ada orang yang serakah, ngambil duit kamu sekarang, bisa nggak? Bisa. Yang salah uangnya atau orangnya? Orangnya. Sama, ketika negara memutuskan perang karena uang, salah negaranya, bukan salah uangnya. Kenapa kita menuduh uang terus sih? Ayo. Nah, mulai sadar ya. Sekarang coba, kamu puji uang. Selama ini kamu benci tuh uang, sekarang ganti jadi kamu puji. Setiap kali kamu mulai bekerja setelah berdoa kepada Tuhanmu,
Setelah bersedekah, kamu ambil tuh duit selembar aja dari dompet, kemudian kamu katakan sambil melihat uang. Katakan begini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Uang itu baik. Coba, ambil duit selembar, kamu pegang, kamu lihat uang itu, kemudian kamu katakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Uang itu baik. Dah, kamu lakukan setiap hari. Setelah kamu berdoa kepada Tuhanmu ya, sebelum beraktivitas, kamu lakukan ini. Lihat deh, ketika alam bawah sadarmu beres, uang itu anehnya juga beres. Kalau nggak percaya, buktikan isi video ini. Dan lihat hasilnya dalam hidup kamu. Pasti kamu terkejut. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.